warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati Pak Didin Setiawan, yang saya hormati Pak Septrion, yang saya hormati dan saya banggakan Ananda Widi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertatap layar dengan ya Bapak dan Ananda sekalian. Yang saya ingin garis bawahi di situ adalah bahwa kegiatan ini mungkin perlu kita persiapkan dan kita perlu menyamakan persepsi. Karena kegiatan podcast pengawas madrasah ini adalah milik kita bersama, bukan milik perorangan. Ketika kita merasa bahwa podcast pengawas madrasah ini milik bersama, maka tanggung jawab kita bersama untuk bisa menjaga jalannya acara ini supaya lancar. Nah, dengan adanya kita mungkin rapat untuk menyamakan persepsi di sini, supaya besok bisa berjalan lancar tujuannya. Pertama, saya menanggapi apa yang tadi disampaikan, bahwa ketika Pak Septrion nanti memandu diskusi antara penanya dari guru ataupun dari kepala atau dari pengawas yang hadir besok, karena perlu saya sampaikan Pak Septrion, memang dalam perkembangan dari podcast ke-1 sampai ke-5 ini, yang hadir di dalam kegiatan podcast ini fluktuatif. Kadang sampai 50 partisipan, kadang kurang dari itu. Nah, karena pasar yang mungkin belum sampai mengena ke semua pengawas madrasah, dan juga karena waktu yang kita ambil sengaja mungkin sore hari, kalau di waktu Indonesia Timur kan itu sudah waktunya maghrib, ya, kemudian di waktu Indonesia Tengah juga menjelang maghrib, mungkin yang hadir di situ kurang banyak. Nah, ini juga perlu kita pikirkan bersama solusinya. Kemarin juga dari Pak Ketua Popjawas Nasional memberikan pertimbangan seperti itu. Apakah podcast ini mau dimajukan ke jam berikutnya atau dimundurkan maksudnya. Nah, mengenai itu jam ya. Yang kedua mengenai pelaksanaan acara, saya setuju dengan apa yang disampaikan. Hanya menurut saya adalah suatu keingintahuan sebetulnya dari pengawas bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa, ya, sehingga siswa itu tidak hanya menguasai teori, tapi bisa praktik mendialogkan bahasa. Bagaimana proses pembelajarannya? Mungkin itu yang sebetulnya menurut saya gitu ya, perlu kita ketahui agar nanti ada imbas kepada hadirin yang waktu hadir besok itu, bagaimana sih cara mengambil pelajaran terbaik yang dilakukan oleh Pak Septrion dan kawan-kawan guru di sana, juga manajemen di dalam pengelolaan madrasah di sana. Jadi Pak Didin, kalau saya sih lebih cenderung pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Septrion maupun Ananda Widi itu, bagaimana proses pembelajarannya. Karena kalau menurut saya, ini menurut saya, mohon maaf ya kalau saya salah, kemampuan Ananda Widi ini sudah tampil waktu saat kemarin launching gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan mau diulang lagi seperti tadi disampaikan oleh Pak Didin, bahwa ada dari partisipan yang nanti akan bertanya, ya nggak apa-apa sih, silahkan saja gitu kan ya. Karena bagi saya pribadi sebetulnya ya, kemampuan seperti ini memang jarang-jarang dikuasai oleh setiap siswa madrasah. Nah, itu saja mungkin dari saya, tanggapan dari saya. Apa yang kita persiapkan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Didin, sudah jelas. Jadi ada pembukaan dari host, kemudian Pak Didin sebagai MC dan mempersilahkan kepada Ibu Prihatini, kemudian Ibu Prihatini menyampaikan, atau Pak Jurni dulu ya, sebelum Pak Jurni dulu, kemudian Bu Prihatini memandu mungkin dengan Pak Didin berdua ya, jangan seperti itu. Dan nanti di akhir tidak ada pertanyaan yang memberatkan mungkin ya, seperti itu, yang bisa, karena durasinya kita sedikit cuma 1 jam seperti itu.
Nah, barangkali itu saja Pak Didin, Pak Satriwan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami bersama. Tujuannya adalah agar acara podcast Pengawas Madrasah besok bisa berjalan dengan lancar. Apakah nanti pada saat dibukanya mikrofon dari para partisipan itu yang mau bertanya bisa nanti secara otomatis terbuka, kemudian lancar menyampaikan pertanyaannya, itu juga perlu ada pertimbangan. Karena pada saat launching kemarin kan ada seorang penanya dari mana itu ya, mic-nya nggak kebuka gitu. Nah Ya, ini betul. durasi juga seperti itu perlu kita pertimbangkan bersama. Saya mohon barangkali ada tanggapan dari Pak Supriyon dan Adi. Terima kasih. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Seprion tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pak Didin dan Bapak Lukman. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim malam ini. Suara saya jelas Pak? Jelas Pak. Jelas Pak, bagus. Clear. Ya, ini pakai tablet. Biasa saya pakai laptop. Insya Allah besok pakai laptop biar lebih terjaga kualitas suaranya. Mudah-mudahan tidak masalah Pak. Terkait dengan penampilan besok mungkin saya justru dari awal tidak merancang akan ada impromptu kecuali kalau diminta gitu ya Pak, karena saya menganggap bahwa peserta sudah pada hadir di acara launching. Nah tapi kalau misalkan ada semacam permintaan impromptu, insya Allah kita praktekkan. Biasanya juga memang baik secara online atau offline, saya merasa ada motivasi luar biasa ketika misalnya praktek bahasa itu memang kita aplikasikan langsung. Maka yang saya sampaikan sama Pak Didin kemarin, mungkin semacam simulasi motivasi berbahasa lah gitu kan. Jadi kalau peserta itu misalnya, saya yakin bahwa bahasa Inggris itu menarik bagi orang yang punya basic bahasa Inggris walaupun sedikit. Nah, bahasa Arab menarik kalau orang punya basic bahasa Arab walaupun sedikit. Nah, jadi kita persilahkan kepada peserta itu, mungkin ada Bapak pengawas atau Bapak kepala yang punya basic bahasa Arab, dia akan bertanya berbahasa Arab. Nah, nanti bahasa jawabannya sesuai dengan bahasa pertanyaannya. Nah, cuma agar jangan terlalu luas, makanya saya bikin ada 5 bahasa itu. Di samping yang 4, nanti kalau ada yang bertanya pakai bahasa Arab, kita bisa bersinergi lah dalam menjawab gitu kan. Iya. Seperti itu rencananya Bapak. Dan justru kalaupun saya bikin PPT paling hanya 2 atau 3 halaman aja tuh. Iya. Nah, kita lebih banyak mungkin dialog, interaksi gitu ya. Iya. Bagusnya gimana besok Pak? Kalau saya berpikir seperti yang sampaikan di WA itu Pak Didin, iya. Apakah tidak moderator aja yang mengkondisikan? Mungkin saya bicara beberapa menit. Iya. Setelah itu moderator yang mengkondisikan peserta untuk bertanya, sambil memberitahu bahwa insya Allah jawaban dari pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan bahasa pertanyaannya. Jadi kalau nanya misalkan bahasa Jepang, nanti jawabannya bahasa Jepang. Setidaknya menjadi motivasi gitu. Kalau nanti perlu terjemahan, misalkan peserta kan nggak ngerti bahasa Jepang semua. Itu mungkin kemarin nggak ada terjemahannya itu. Ya, mungkin hanya penanya aja yang paham gitu kan. Betul. Nanti mungkin bisa diulas di akhir semacam kesimpulan dari penjelasan itu, biar nanti yang peserta tidak punya basic di bidang itu, dia tidak hanya nonton tanpa paham gitu kan. Betul Pak. Ada translate-nya itu. Ya, ada translate. Kalau di YouTube karena sampai hari ini saya lihat Zoom belum memfasilitasi translate otomatis.
Jadi mungkin ya ini pembicara langsung yang menerjemahkan, selesai menyampaikan pakai bahasa Arab misalnya, ada terjemahan ringkasnya dengan bahasa Indonesia. Tuh, setuju, Pak, setuju. Ya. Barangkali itu aja Pak ya. Ya. Ya Pak. Udah hadir nih Ibu Prihatini, beliau Bendahara POK Jawas Nasional. Assalamualaikum Bu Prihatini. Waalaikumsalam Pak. Iya. Oh, Pak, ini baru dibuka kok Bu. Tadi barusan jam 8 malam baru kita dibuka. Nih kita lagi bincang-bincang persiapan besok Bu. Jadi secara sederhananya begini, saya ulangi lagi mungkin. Pertama pembukaan oleh Pak Lukman. Ya nanti diawali oleh opening film pendek. Kemudian dibuka sama saya. Dan saya dengan Ibu Pri sebagai moderator berdua gitu ya. Gantian nanti kayak kemarin GTK aja Bu. Waktu opening GTK kemarin kan juga moderator berdua gitu. Nah setelah itu nanti saya serahkan kepada Pak Seprion untuk menyampaikan beberapa menit PPT-nya 3 lembar, katanya seperti itu. Setelah itu juga akan menayangkan profil. Nanti mungkin Pak Seprion film yang tadi bisa ditayangkan setelah Bapak bicara mungkin Pak ya, kira-kira atau bagaimana? Bisa ya? Bisa sebelum juga bisa Pak. Oh iya sebelum berarti opening ya. Sebelum opening bicara Pak ya, semacam ta'arufnya lah pakai itu kan. Ya oke lah, baik. Kalau begitu sebelum Pak Seprion bicara mungkin saya tayangkan dulu oleh moderator ya profilnya film itu ya. Jadi kita ceritanya menampilkan Madrasah Aliyah Mansringgi ini sebetulnya mah ya, Adinda Widi itu sebagai salah satu ikon saja sebenarnya di sebab yang bisa bahasa asing kan bukan hanya Widi kan, ada grup tadi bahasa Inggris, bahasa Arab kan banyak ya. Nantinya Pak Syafri yang menerangkan. Itu Pak Lukman kayaknya dicatat. Jadi film itu ditayangkan awal saja. Jadi setelah pembukaan, kemudian moderator, saya dengan Ibu Pri nanti bicara, dan nanti kembali ke seperti yang tadi. Itu mungkin Bu Pri awalnya, silakan Ibu Prihatini kalau ada tambahannya, mangga Bu Prihatini, monggo. Iya, jadi saya yang membawakan di tengah-tengah aja kali ya? Iya. Pembukaan ya. Yang buka saya dulu, nanti saya serahkan Ibu Pri untuk memandu. Setelah itu diserahkan Ibu, mempersilakan Ibu Pak Seprion untuk bicara gitu aja Pak Bu. Ya, jadi gini aja Pak, mohon maaf Ibu Pri. Silakan. Bagi saya sebetulnya nggak usah ada kalimat yang disampaikan mungkin Pak ya. Saya cukup membuka dengan video yang di GTK Madrasah. Oh iya. Kemudian langsung ke Pak Didin gitu kan. Boleh. Supaya tidak terlalu banyak mungkin ya. Kalau saya nambah kalimat mungkin takutnya terlalu durasi Pak ya. Durasinya tambah. Jadi langsung ke Pak Didin, dari Pak Didin ke Ibu Pri, dari Ibu Pri langsung ke Pak Ketua ya. Pak Jurni dulu ya, sambutan 2-3 menit lah. Dari Pak Ketua baru ada film Man Satu Singgi. Betul. Film Man Satu Singgi. Kemudian paparan dari Pak Seprion. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin dibantu oleh Ibu Prihatini seperti itu ya. Betul. Pak Didin. Itu ya. Mungkin. Ya. Yang adiknya yang apa? Pandai bahasa itu nggak ditampilkan. Nah, Ananda Widi ini paparan, setelah paparan dari Pak Seprion, ada dialog interaktif gitu antara Ananda Widi dengan para partisipan. Mungkin seperti itu di sebelum di akhir gitu kan, sebelum akhir. Mungkin itu Ibu. Jadi yang Ananda Widinya tidak mensimulasikan, tidak ya? Hanya apa Bu? Ulangi Bu. Halo Bu. Aja ya. Diulangi Bu, nggak jelas. Terputus-putus. Suaranya terputus barusan Ibu. Ananda Widi tidak apa? Halo? Suara Ibu nggak jelas Bu, nggak ada suaranya. Halo? Ini kebetulan memang ini Pak. Ulangi lagi Bu. Barusan hilang suara Ibu. Apa? WiFi yang HP. Yang Ananda Widinya tidak simulasi bahasa ya? Ada Bu, Jadi tadi Pak Seprion menerangkan tentang jelek suaranya. Halo Bu, kedengaran nggak Bu? Ada, nanti Pak Seprion menerangkan tentang ini. Salah satunya adalah Widi diterangkan. Nah, itu seperti itu. Nanti biar Pak Seprion akan menerangkan
Nah, nanti setelah itu, setelah beres Pak Seprion oleh moderator DMLI, kita buka sesi tanya jawab kepada peserta. Bisa dari kolom chat, bisa raise hand, atau kita tunjuk, Bu. Nah, kalau usul saya, Bu, kalau ada pengawas yang berbasis bahasa Inggris, boleh bertanya bahasa Inggris. Ada guru bahasa Jepang, kita siapkan yang bahasa Jepang. Bisa langsung, bisa film di tapping gitu, ada video pertanyaannya. Nah, nanti dijawab oleh Adanda Widi sesuai bahasa yang diminta. Kalau Jepang ya Jepang, Korea Korea gitu. Tapi itu pun Pak Syafrion dibatasi 1 menit ya. Jawabannya jangan lama-lama karena orang juga bingung kan. Kayak kemarin kan dibatasi oleh Bel ya, saya dengar ada Bel itu. Karena supaya jangan terlalu lama menjawabnya, itu ya. Bagus juga itu. Jadi jawaban itu 1 menit cukup lah. Menerangkan tentang toleransi cukup 1 menit. Enak, dicoba aja. Nanti setuju oleh Bapak di akhir ada penjelasan dari bahasa itu gitu. Nggak semua orang ngerti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang gitu. Itu Pri, Ibu Pri, seperti itu bisa dipahami nggak, Bu? Bisa dipahami ya. Cuman saya tidak pandai bahasanya gimana ya. Ya, Ibu bahasa Indonesia aja. Ibu mah mempersilakan ke peserta. Sebagai opsi mungkin Pak. Silakan. Seandainya nanti peserta tidak ada yang nanya pakai bahasa Jepang, tidak ada yang nanya pakai bahasa Cina misalnya, tapi kepingin nanya pakai bahasa Indonesia saja. Moderator bisa memancing aja Pak. Misalnya mohon pertanyaan ini dijawab pakai bahasa Jepang. Gitu kan. Pokoknya salah satu dari 5 bahasa itu. Pertanyaan bahasa Indonesia. Moderator aja yang mengkondisikan, Pak. Ya, Ibu betul. Kayak kemarin kan launching juga saya bertanya pakai bahasa Indonesia, dijawabnya bahasa Jepang. Iya, iya. Nggak ngerti apa yang dibicarakan ini, nggak ngerti saya. Oh, Bapak yang nanya ya? Iya, yang Jepang saya, Bu. Oh, iya, oke, ya, Pak. Nah, kayak kemarin, Bu, itu ada videonya kan itu. Ibu juga boleh minta dijawab sama bahasa Korea misalnya. Ibu silakan, Bu, pertanyaan tentang apa lah gitu ya. Tentang makanan, apa. Kita nanti bisa moderator yang mengkondisikan nanti mohon dijawab pakai bahasa ini, tapi dengan catatan setelah bel 1 menitnya bunyi dijelaskan bahasa Indonesianya apa. Atau sekarang kita praktek aja Bu, bagaimana Bu? Boleh. Ya, silakan boleh, Bu. Pak. Widi, coba Widi lihat gambar ini. Ibu silakan, ini udah tengah-tengah nih, udah beres nih, Pak Sepil udah menayangkan. Sekarang giliran Ibu memperkenalkan Widi. Silakan Ibu bertanya Bu Pri, enggak? Bertanya kepada Widi gitu. Iya betul. Apa aja tentang apa? Nah. Tapi pakai bahasa, sebutkan bahasanya mau Jepang mau Korea gitu. Silakan Bu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik sekali dengan kemampuan Widi dalam berbagai bahasa ya. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau kita sekarang kan lagi ngetren bahasa Korea ya di anak-anak milenial. Drakor ya. Misalkan kalau kita mau berbelanja lah ya, kita shopping di Korea, berapa sih ini harga bajunya gitu. Bagaimana tuh cara menyampaikannya, apa saja sih kira-kira yang perlu kita butuhkan gitu kalau kita bepergian ke sana gitu, bahasa-bahasa sehari-hari yang biasa digunakan. Silakan, Didi. Langsung pakai bahasa Korea. Bahasa Korea dulu, nanti jelaskan. Nanti terjemahkan nanti. Beli apa gitu, beli apalah gitu. 네. 그거 여러분은 이 사람들은 해서 내가 친구는 그리고 그거는 안녕하십니까라고는 그거 헬로는 그거 코리안인데 그리고 이거 얼마리예요? How much is it? 그리고는 그거 바이는데 그거 안 세르니까 그거 이거 몇 마리예요? 얼마리십니까? 그거는데 죄송합니다. 내가 한국어만 그냥 알아 반말을 쓰니까 그러니까는 이거 얼마리예요? 그냥 진짜 제발하고 해서 그리고 그거 아저씨는 그리고 남자는 그거 먹고 싶어라고 해서 그러니까는 대가하는데 진짜 좋아서 그리고는 그래 맞아요.
그 이름이 안 되어서 그거 제가 했는데 저기 임마라고 했어. Terjemah. Terjemahkan dulu nih, artinya saya nggak ngerti nih. Iya. Kalau kita pergi ke Korea, umumnya yang biasa diucapin itu bilang halo dulu gitu. Misal kita lagi mau beli makanan gitu. Halo, selamat siang. Saya mau beli ini. Nanti setelah kita nanya saya mau beli ini, ditanya, Igo 얼마예요? Harganya berapa? Oh, Olgi Maneo. Oh, gitu. Oh, iya. Saya ingin bisa bahasa orangnya bakal Korea. jawab, iya, Pak. Maaf kalau mungkin ada salah-salah, Pak. Ya, nggak apa-apa. Bagus, itu bagus. Sekarang Ibu Pri coba dengan bahasa lain. Pertanyaannya apa? Misalnya terangkan apa pakai bahasa apa gitu, Bu. Silakan, Bu. Bu Pri. Pertanyaan kedua. Korea lagi. Bahasa Korea bahasa apa lagi ya tadi bahasanya? Jepang, Korea, Mandarin, Inggris, Indonesia, Arab. Arab juga bisa ya? Silakan, Bu. Ya. Yang mudah-mudah. Ya kalau bahasa Arab biasanya kan kita juga apa ke Mekah gitu ya. Kalau ke Madinah juga kita umroh. Masih pakai bahasa Indonesia aja karena belum terlalu paham ya. Iya, iya. Itu apa bahasa-bahasa yang sehari-hari lah ya, yang digunakan kalau kita kan kalau ke Mekah juga bahasa-bahasanya bahasa-bahasa kalau kita mau belanja kayak gitu ya. Terus pakai bahasa Indonesia aja gitu bisanya. Coba seperti apa coba bahasa-bahasa yang digunakan sehari-hari di Mekah gitu. Ya, Lagi kalau tersesat jalannya mau pulang, kadang-kadang kalau pas lagi haji kan penuh tuh nggak bisa pakai kendaraannya, jalan kaki pas tersesat gitu kan. Ingin ke maktab gitu ya. Betul. Silakan Bu Widi, ada Nawidi bahasa Arab bisa coba. Baik, jadi Pak Didin sama Bu Prihatni, Ananda Widi ini on proses ya untuk bahasa Arabnya. Oh iya, nggak apa-apa, jadi jangan. Ini semacam motivasi buat Ananda, kita bikin bahasa kelima. Tapi kalau nanti ada yang nanya bahasa Arab, biar Sir yang bantu jawabkan. Gitu. Oh iya. Tapi videonya udah hadir untuk ditanya pakai bahasa Arab gitu kan. Setidaknya mentalnya udah nyoba gitu. Iya, bagus. Jadi kalau nanti ada yang nanya Arab itu berarti otomatis saya yang jawab. Oh iya. Nah, apa-apa. Berarti baik. Apa namanya? Hunaka naw'an min al-lughah al-arabiyyah fil 'alam. الأول اللغة العربية الفصحى هي اللغة التي يستخدمها كثير من الناس في البرامج الرسمية مثل المدارس والمعاهد والجامعات أو في المحاضرة الدينية مثلا لكن لتكلم يوميا هناك اللغة المستخدمة اسمه اللغة العامية. إذن الناس في العرب هم يتكلمون باللغة العامية، لكن اللغة العامية تختلف بين بلد وبلد آخر مثل السعودية والمصرية وممكن السودانية هم لهم اللغة العامية. Saya menyampaikan bahwa bahasa Arab itu ada dua macam. Nah, pertama bahasa Arab Fusha, itu bahasa Arab resmi yang dipakai dalam perkuliahan, dalam pembelajaran di sekolah, ceramah-ceramah atau khutbah, itu bahasa Arab Fusha. Tapi kalau kita berbicara sehari-hari, ada bahasa Arab yang kedua yang dipakai oleh masyarakat, namanya bahasa Arab Amiyah, lahjat, dialek. Nah, Amiyah itu setiap daerah berbeda. Bahwa bahasa Arab Amiyah Mesir itu beda sama Amiyah Saudi. Amiyah Saudi beda juga dengan Amiyah Sudan. Jadi, tapi mereka kayak Indonesia Malaysia aja bisa saling paham. Nah, walaupun mungkin bahasa-bahasanya berbeda, tapi mereka bisa saling paham kalau sesama mereka. Walaupun mungkin kayak kita Malaysia ada beberapa kata yang kita tidak tahu, aslinya diambil dari bahasa Fusha juga, cuma dipercepat. Nah, misalnya kaifa haluk menjadi kaif halak. Kaifa haluk kaif halak. Nah, gitu kan. Jadi perubahan-perubahan seperti itu masyarakat menggunakannya, tapi kalau
kita tidak punya pengalaman amiyah, itu kita bisa bingung juga. Kalau teori saya biasanya, dulu saya kan banyak interaksi sama orang Mesir ya. Saya jadi musyrif, pendamping guru mab'uth yang dari Mesir itu selama 4 tahun. Jadi kalau Mesir saya agak banyak tahu. Tapi ketika saya di Arab Saudi, ketika umroh, itu justru orang Arab itu ternyata beda dengan bahasa Mesir hari-hariannya. Nah, pengalaman pertama, mereka yang mulai ngomong, saya agak bingung. Nah, akhirnya saya ada trik. Saya mulai ngomong dulu pakai bahasa Fusha. Nah, akhirnya mereka ngikut. Jadi kayak kita di kampung lah ya, kalau ada orang bahasa Indonesia, kan kita ngikut bahasa Indonesia juga. Nggak pakai bahasa kampung kita, kayak gitu. Itu pengalaman yang saya rasakan sendiri ketika berinteraksi dengan orang-orang Arab Saudi ketika itu. Tapi benar yang Ibu bilang bahwa di daerah sekitar Masjid Nabawi, di sekitar Masjidil Haram itu justru pedagang-pedagangnya bahasa Indonesia ada. Murah, belilah gitu. Betul. Ya, gitu loh. Itu Mas. Nah, pasar murah ya, pasar murah. Nah, Ibu Prihatni, saya punya kelemahan, Bu. Kalau udah ngomong tuh saya nggak ingat waktu. Jadi nanti bisa saja Ibu misalkan di chat pribadi aja, Bu. Kalau waktunya udah kelewat misalnya ya, nanti bisa mengingatkan untuk berhenti gitu, Bu. Iya, boleh nanti minta HP-nya ya. Iya, Bu. Iya, boleh. Jadi insya Allah besok kalau ada pertanyaan bahasa Arab, saya akan bantu jawab. 4 bahasa lagi insya Allah langsung Widi yang jawab. Ya. Bahasa Mandarin, Widi bahasa Korea, bahasa Inggris ya, sama Jerman ya? Jepang. Ya, Jepang ya. Ya. Di semua bahasa yang di Asia dulu ya, nanti Widi ke bahasa di Eropa ya. Ini Asia semua nggak apa-apa, bagus nih. Nanti Rusia juga bisa ya. Kayak itu yang di YouTube siapa tuh yang si Pikinaki tuh bisa bahasa ya. Nah itu orang Riau juga, Pak. Ya YouTuber tuh. Widi bisa menghasilkan uang dari YouTuber itu. Bahasa itu hebat sekali. Kedepannya tapi ya itu. Penting belajar dulu sekarang. Insya Allah. Ada channel YouTube-nya nggak Widi? Belum punya? Belum punya. Ya nanti sama Pak Seprion diajarin, beliau juga ahli lah nanti. Ini kelas 11 Pak ya? Pak kelas 11 ya? Iya Pak, kelas 11. Tahun lagi ya, alhamdulillah. Nanti kuliahnya saya doain sampai S3 nih. Bagus sekali nih. Kalau amin ya, kita doain nih sampai S3 harus dokter nih. Amin. Yang jadi penasaran saya itu Pak, bagaimana sih sebetulnya proses pembelajaran untuk kesehariannya? Betul, ingin tahu trik-triknya, betul Pak Lukman ya, betul. Bagaimana Pak? Penasarannya itu seperti itu. Jadi mungkin secara singkat kan tadi di video sudah tergambarkan sejarah, mungkin histori seperti itu. Cuman nanti yang ingin saya sampaikan nanti, Pak Seprion mungkin bisa sedikit memberikan gambaran pada saat besok itu. Kesehariannya gitu kan dalam pembelajaran di masa kesini itu seperti apa, mungkin itu Pak saya tekankan. Tapi nggak tahu ya Pak Didin setuju nggak kalau gitu Pak? Iya, Insya Allah Pak. Ya, Pak. Ada rahasia dapurnya ke kita. Sebenarnya jadi motivasi Pak ke madrasah lain ini bagaimana nih bisa berhasil seperti ini? Apa kira-kira Pak? Sedikit aja. Iya. Ya memang. Kalau kita sebenarnya belajar dari tetangga bapak-bapak juga di Jawa, kita dulu kan kerjasama itu 4 tahun lebih Pak dengan Pak Are. Saya 2 kali berangkat ke sana mempelajari tentang metode belajar ya, metode mengajar selama 7 bulan lebih saya Pak, alhamdulillah. Itu 2 kali berangkat tuh. Jadi itu sebenarnya yang kami ini ATM gitu Pak. Amati, kami tiru tapi dimodif. Jadi kami melihat apa kelebihannya diambil, kelemahannya itu yang kami sisip gitu. Jadi beberapa metode-metode itu di Pare itu kan ada 200 lembaga kursus ya. Itu yang kemudian kami ambil menjadi karakter
pola belajarnya anak-anak kami di camp bahasa Inggris. Contoh gitu Pak, apapun pelajarannya, saya selalu bilang sama kawan-kawan guru, selalulah menampilkan impromptu. Nah, karena teori tanpa praktek itu nonsense. Iya. Nah, dan impromptu tidak harus berkaitan dengan pelajaran hari itu, karena ketika dipaksa berkaitan dia akan kaku. Makanya biasanya impromptu itu boleh apa saja. Nah, kenapa anak-anak itu terbiasa dia tampil? Karena memang sejak hari pertama itu sudah kita latih impromptu, Pak. Nah, sudah kita latih untuk tampil dadakan tanpa persiapan. Nah, walaupun itu punya tahapan-tahapan, ada namanya mixing. Mixing itu mana bahasanya yang tidak paham, mereka boleh menyebutkan bahasa Indonesianya, campur-campur gitu. Nah, dibolehkan. Tapi yang jelas berusaha untuk tampil 1 menit, baru selesai. Nah, setelah 1 menit, 2 menit. Kalau Widi ini sudah lebih 5 menit dia setiap bahasanya. Nah, karena memang udah latihannya udah selalu gitu ya. Jadi walaupun kita belajar grammar, tetap ada disisipkan waktu untuk impromptu. Nah, apalagi belajar speaking. Nah, atau pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Jadi impromptu selalu hadir. Pak, ingin tanya Pak, juga, 1 hari berapa jam Pak di sana itu? 1 hari berapa jam latihan bahasa asing itu? 7 sesi kita, Pak. 1 sesi berapa jam? Iya, 7 sesi itu bahasa Inggris semua untuk camp bahasa Inggris. Kalau camp bahasa Arab itu berarti 7 sesinya bahasa Arab semua. 1 sesinya berapa menit, Pak? 90 menit, Pak. Waduh, 1,5 jam dong. Bisa seharian. Ya, 1,5 jam. Anak-anak pulangnya jam 5 sore. Oh. Jadi masuk, anak-anak mulai belajarnya di camp itu setelah sholat subuh. Iya. Setelah sholat subuh itu ada namanya kelas vocabularies. Jadi mereka menambah kosakata. Kemudian pagi mereka masuk 7:30 sampai jam 9, 9 sampai jam 10:30, istirahat 1/4 jam. Habis itu masuk lagi 10:45 sampai jam 12, istirahat 2 jam. Jam 2 sampai jam 3:30 masuk lagi, istirahat setengah jam sholat asar, jam 4 sampai jam 5 masuk lagi, itu sudah 6 sesi. Nah, malamnya setelah sholat isya mereka belajar lagi, Pak. Namanya class expression. Jadi expression itu adalah ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Nah, karena bahasa itu sebenarnya kan pengulangan-pengulangan aja. Pengulangan, kamu udah makan belum? Kamu udah sarapan belum? Kan itu diulang setiap hari. Jadi itu yang langsung dibekali ke anak. Jadi bukan hanya hafalan vocab tunggalnya, tapi bahasa-bahasa yang praktis yang memang hari ini belajar, hari ini bisa dipraktekkan. Nah, jadi learn today, speak today, kata Pak. Itu prinsipnya. Nah, karena kesalahan belajar bahasa itu kebanyakan kan learn today, speak next year. Nah, belajar hari ini kita target tahun depan udah ngomong. Nah, itu yang membuat anak-anak tuh jadi gagal karena mereka pelajarnya udah lupa lagi sebelum dipraktekkan. Itu waktu di Kampung Pare, Pak. Waktu di Kampung Pare begitu atau waktu di Sulawesi? Di Riau? Waktu di Pare itu hanya 2-3 sesi per hari, Pak. Oh. Nah, yang kan ada kita masuk juga ke lembaga tertua yang didirikan oleh Mr. Cullen itu ya, pendiri di Kampung Inggris Pare. Saya 3 bulan di sana, saya juga pelajari 2-3 sesi per hari. Kemudian anak bebas tidur, istirahat, malamnya juga nggak diurus gitu ya. Kalau mereka nge-camp nanti camp tempat tinggal mereka yang ngurus kegiatannya. Nah, sementara kita di sini langsung kita urus full gitu, Pak. Pulang dari belajar mereka di asramanya kita juga yang ngurus. Nah, jadi memang itu yang saya maksudkan di mana kekurangannya itu yang kita sisip sehingga alhamdulillah targetnya memang kita hasilnya lebih dari apa yang kita dapatkan di tempat belajar kita gitu ya. Itu selama berapa bulan, Bu, di camp yang di Riau ini berapa bulan? Yang diasramakan? 6 bulan, Pak. Satu generasi 6 bulan, Pak. Waduh. 1 semester lah ya? 1 semester.
Dari kelas 10, kelas 11, kelas 10 ya? Kelas 10 biasanya mereka bisa ngambil di semester ganjil atau semester genap. Iya. Nah, itu yang jadi penasaran saya, Pak, keseharian untuk biaya hidupnya gimana itu, Pak? Apakah dari orang tua atau disediakan dari Mansingi sendiri gitu ya? Gimana? Ya dari orang tua, Pak. Makanya kita tidak mewajibkan anak. Anak yang ikut itu adalah anak yang mendaftar. Tapi alhamdulillah sejak 2014 kita selenggarakan program camp bahasa Inggris dan bahasa Arab itu. Dari data kita sekitar 90% siswa kita mendaftar. Berarti mereka siap untuk membayar. Jadi memang awalnya kita khawatir, Pak, karena ini akan memberatkan gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Kalau dulu sebelum ada program-program seperti ini, kalau ada rapat ya banyak motor parkir gitu ya. Tapi justru setelah kita bikin program-program besar seperti ini, kalau ada rapat orang tua tuh ternyata parkiran itu bukan diisi motor lagi, udah diisi mobil-mobil, mobil mewah. Nah, berarti ada pergeseran jadinya. Yang kita khawatirkan ini akan memberatkan orang tua, tapi justru orang tua yang peduli pendidikan dan punya kemampuan akhirnya mempercayakan anaknya ke kita. Dan alhamdulillah anak-anaknya bupati, anaknya sekda, anaknya kepala dinas pendidikan sama sekalipun mereka mendaftarkan anaknya di madrasah bukan di dinas mereka gitu. Ya. Hebat, alhamdulillah. Bagus. Nah itu efeknya alhamdulillah. Nilai jualnya bagus, memang harus seperti itu ya. Luar biasa. Nah, kita harus punya guru seperti apa nih di DKI ini. Jadi inspirasi, Pak. Inspirasi madrasah lain bagus sekali. Hebat nih. Iya. Insyaallah. Jadi Pak memang saya lebih banyak dia. Besok itu mungkin saya lebih banyak dialog aja lah, Pak ya. Artinya kita mungkin saya presentasinya nggak perlu lama-lama lah, paling 10 menit. Dan saya pun bikin PowerPoint nggak perlu panjang-panjang. Mungkin saya nyampaikan inti saja, nanti moderator lah yang mengkondisikan tanya jawab. Nah, siap. Insyaallah. Ya bagus, betul bagus. Ya. Ini pentingnya kita rapat seperti ini menyamakan persepsi mungkin kegiatan besok ya. Jadi tahu nih yang mungkin besok bisa ditanyakan ya oleh moderator itu seperti apa, dan dari narasumber juga Pak Didit ya ada gitu untuk apa yang nanti bisa diuraikan nih tanggal nanti besok. Ya, ada manfaatnya rapat seperti ini. Ya. Jadi untuk satu angkatan itu kira-kira Pak, sekali lagi ini ke Pak Septrion, satu angkatan itu berapa orang itu Pak untuk satu angkatan? Kan tadi satu semester ya untuk satu angkatan. Bervariasi Pak. Biasanya anak lebih suka ngambil di semester ganjil ketimbang semester genap. Tapi itu untuk kondisi normal ya. Jadi memang sejak pandemi ada pergeseran data gitu. Pergeseran datanya ya karena anak yang sudah masuk camp ternyata ada kebijakan pemerintah setempat tidak boleh berada di sekolah lagi, mereka harus libur lagi. Nah, jadi yang seharusnya 6 bulan tamat kemarin 1 tahun tuh nggak tamat. Jadi Widi ini produk tidak tamat sebenarnya nih Pak. Kan sekarang COVID sudah hilang ya. Widi ini belajar online. Online ya? Ya alhamdulillah di sini sekarang sudah diizinkan untuk belajar lagi, yang mudah-mudahan bertahan gitu Pak. Ya insya Allah. Jadi Widi ini sebenarnya 3 bulan online, 2,5 bulan offline. Itu belajarnya kemarin di camp. Oh, bagus. Berarti anak-anak selama 6 bulan tidak belajar yang lain ya Pak, hanya khusus bahasa ya? Kita siapkan hari Jumat, Bu. Hari Jumat setengah hari, selesai sholat Jumat, mereka belajar pelajaran-pelajaran jurusan. Pelajaran-pelajaran jurusan. Misalnya IPA, mereka belajar fisika, biologi, kimia. Nah, karena waktu itu kan 2014 kita masih ada UN, jadi memang pelajaran UN itu kita kawal betul, biar nanti kita tidak disalahkan. Ketika anak ada yang gagal gitu ya.
pelajaran jurusan. Kemudian hari Sabtu seharian mereka juga belajar jurusan itu. Jadi yang bahasa Inggris tadi Senin sampai Kamis full, hari Jumatnya setengah hari. Ya. Jadi tetap belajar pelajaran umum ya. Ada ya. Tetap belajar di hari Jumat dan Sabtu, dan hari Minggu mereka istirahat, Pak. Iya, iya betul. Harus ada. Tapi itu 6 bulan itu satu bahasa aja ya Pak ya, nggak semua bahasa kan ya? Enggak, satu bahasa aja. Jadi ya satu bahasa aja. Tapi prinsip bahasa asing itu kan sebenarnya sama. Kita juga biasakan anak-anak kita itu berinteraksi dengan orang luar, baik secara online maupun offline. Nah, kita ujian anak-anak itu kan 2 kali ujian besarnya. Setelah 3 bulan mereka diuji oleh dosen-dosen yang tamatan negara berbahasa Inggris. Jadi ada tamatan UK, ada tamatan Australia. Mereka ujian dengan dosen-dosen itu. Nah, setelah 6 bulan kita ujiannya ke Malaysia, Singapura. Hunting boleh, jadi memang nyari orang asing untuk praktek dan mereka dinilai. Nah, ya akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu alhamdulillah bagi yang ingin mengembangkan ke bahasa lain, mereka tinggal apa aja, tinggal pola-polanya udah dapat, tinggal menambah bahasa alhamdulillah. Kalau Nabi sendiri itu kesulitan dalam proses awalnya gitu, ada kesulitan nggak dalam proses pembelajaran? Kan saya yakin dari MTS-nya, dari SMP-nya gitu kan ya, mungkin adalah sedikit peka bahasa. Tapi ketika masuk ke camp, ada kesulitan waktu belajar pertamanya? Ada sedikit kesulitan terutama di bagian pengucapan, Pak. Kan lidah kita nggak asli lidah orang luar, jadi pas kita ngucapin sesuatu kadang kayak nggak pas gitu, Pak. Oh. Nah, terus untuk mengatasi kesulitan itu kan tentunya dengan seringnya berlatih ya. Iya, Pak, berlatih. Sering mungkin kita bertanya ke instruktur gitu, atau bagaimana, atau dengan sesama teman sendiri? Setengah-setengah, Pak. Biasanya bertanya ke instruktur, terus diulang lagi nanya ke teman. Jadi lidahnya fasih berbicara, Pak. Ya, mungkin itu pertanyaan yang mungkin besok mau disampaikan oleh Ibu Prihatini mungkin ya, atau dengan penulis-penulis yang lain seperti itu. Dari saya mungkin itu. Ya, kalau saya mungkin lebih cenderung kalau ada les yang untuk 6 bulan boleh kami mengikuti gitu. Oh, online, Bu. Inggris online, apa siap kita bayar. Ya, Bu. Nanti kita programkan pengawas juga ingin bahasa asing, Bu. Kita online aja. Bahasa Inggris deh kalau saya deh. Siap. Itu program dengan Pak Juri nanti. Insyaallah. Saya juga mau untuk belajar bahasa Cina. Kalau saya bahasa Jepang, Pak. Ingin ke Jepang. Oke, dari saya cukup juga, Bu. Pak Sofri ada lagi tambahan, cukup jelas ya untuk besok? Clear ya? Oke. Baik, kita tutup saja pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak